Halo, ketemu lagi dengan Ibu Ayu. Dan sekarang kita akan belajar masih tentang teks deskripsi. Setelah kemarin kalian sudah mempelajari ciri-ciri, kemudian jenis teks deskripsi beserta struktur dari teks deskripsi. Sekarang kita akan belajar tentang menyajikan secara lisan dan juga menulis teks deskripsi. Nah, bagaimana cara menyajikan teks deskripsi baik secara lisan maupun tulis? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, ini adalah kompetensi dasar dalam materi yang akan kita pelajari, yaitu menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan dan tulis. Dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menyampaikan secara lisan teks deskripsi dengan benar. Peserta didik diharapkan juga dapat menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Yang ketiga, peserta didik dapat menyunting teks deskripsi dengan tepat. Ya, berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana menyajikan teks deskripsi secara lisan maupun tulis. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu bagaimana menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Ada beberapa langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa menyampaikan teks deskripsi secara lisan. Yang pertama, kita harus memahami objek yang akan kita deskripsikan. Berikutnya, yang kedua, kita harus hindari penggunaan kata kasar saat kita akan mendeskripsikan objek. Ketiga, hindari juga kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang dan menjatuhkan objek yang akan kita deskripsikan. Yang ketiga, hindari juga kata-kata yang mengandung sara. Yang kelima, gunakanlah kalimat yang mudah untuk dipahami dalam menyampaikan teks deskripsi. Yang keenam atau yang terakhir, sampaikan teks deskripsi tersebut dengan objek yang jelas dan secara runtut. Demikian tadi, berarti ada 6 langkah yang harus kita lakukan saat kita akan menyampaikan teks deskripsi. Berikutnya, bagaimana cara penyusunan teks deskripsi? Penyusunan teks deskripsi dapat dilakukan yang pertama tentunya menyusun teks deskripsi itu sendiri sesuai dengan strukturnya. Setelah menyusun teks deskripsi, kemudian yang akan kita lakukan adalah menyunting teks deskripsi tersebut. Menyunting atau bisa diartikan dengan mengedit teks deskripsi tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah penyusunan teks deskripsi. Setelah tadi kita belajar tentang bagaimana menyajikan teks deskripsi secara lisan, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun teks deskripsi secara tulis. Ada beberapa langkah yang harus kita pelajari untuk kita bisa menyusun teks deskripsi secara tepat. Yang pertama, tentukan subjek yang akan dideskripsikan.
dan buat judul-judul tentang deskripsi yang berisi objek yang akan dideskripsikan dengan tanggapan personal penulis. Nah, ini adalah contoh-contoh judul teks deskripsi yang bisa kita temukan. Misalnya, sekolah kebanggaanku, sekolah baruku, keelokan Gunung Semeru. Nah, ini beberapa contoh judul teks deskripsi. Langkah berikutnya yaitu langkah yang kedua, buatlah kerangka bagian-bagian yang akan dideskripsikan. Bisa dibuat seperti contoh berikut ini. Misalnya kita memilih judul sekolah baruku. Dan bagian yang akan kita deskripsikan misalnya bagian gedungnya, halaman, kemudian guru, dan teman. Di bagian gedung, kita bisa deskripsikan misalnya ukuran gedung tersebut atau kualitas kekokohan gedung tersebut. Bisa juga kita mendeskripsikan warna dari cat gedung tersebut. Nah, ini adalah kerangka bagian yang akan dideskripsikan. Nah, untuk pengembangan kerangka-kerangka bagian yang akan dideskripsikan seperti halaman, seperti guru, dan teman, kita bisa kembangkan seperti contoh kita mendeskripsikan tadi gedung. Berikutnya, langkah yang ketiga untuk kita bisa menyusun teks deskripsi, yaitu carilah data dari objek yang akan ditulis. Dan data yang dicari yaitu dengan cara mengamati objek yang akan kita deskripsikan. Langkah yang keempat yaitu tatalah kalimat-kalimat menjadi paragraf pembuka teks deskripsi. Misalnya kalimat pembuka ini yaitu bagian identifikasi. Kita bisa menata kalimat tersebut untuk menjadi paragraf pembuka. Kemudian kita buat paragraf deskripsi bagian pertama. Setelah selesai membuat paragraf deskripsi bagian pertama, kita bisa melanjutkan deskripsi bagian kedua, ketiga, dan yang terakhir kita membuat paragraf penutup. Berarti langkah yang keempat kita harus tentukan sesuai dengan struktur dari teks deskripsi tersebut. Langkah yang kelima, perincilah objek atau suasana yang kamu deskripsikan dengan menggunakan kata atau kalimat yang merangsang panca indera. Jadi, pembaca nanti yang tidak bisa mengalami atau melihat langsung dengan membaca teks deskripsi tersebut seolah-olah pembaca bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan apa yang dideskripsikan. Langkah berikutnya setelah teks deskripsi tersebut tersusun yaitu kita melakukan penyuntingan teks deskripsi. Penyuntingan teks deskripsi atau pengeditan teks deskripsi kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yang harus kita perhatikan saat penyuntingan teks deskripsi yaitu pada bagian judul. Pada bagian judul kita harus perhatikan bahwa bagian judul tersebut harus mengungkapkan objek khusus. Dan judul bukan berupa kalimat. Penulisan judul menggunakan huruf kapital di awal katanya tanpa diberikan tanda titik. Nah, setelah kita memperhatikan bagian judulnya, berikutnya kita memperhatikan bagian struktur dari teks deskripsi tersebut. Yang pertama, kita bisa perhatikan yaitu pada bagian identifikasi teks deskripsi tersebut. Dalam teks deskripsi tersebut harus terdapat bagian identifikasi yang di dalamnya terdapat pengenalan objek yang dideskripsikan. Juga terdapat informasi umum
tentang objek yang dideskripsikan. Pastikan di dalam bagian identifikasi tersebut tidak terdapat kesalahan struktur kalimat di dalamnya dan tidak terdapat kesalahan tanda baca. Berikutnya yang harus kita perhatikan adalah bagian deskripsi bagian dalam teks deskripsi tersebut. Dalam bagian deskripsi bagian ini harus terdapat penjelasan secara terperinci tentang fisik objek tersebut. Dan juga terdapat perincian beberapa bagian dari objek yang dideskripsikan. Pastikan juga di dalam bagian deskripsi bagian tersebut tidak terdapat kesalahan struktur kalimat dan kosakata yang ada di dalamnya juga bervariasi dan tidak terdapat kesalahan tanda baca di dalam penyusunan teks deskripsi bagian tersebut. Setelah bagian identifikasi dan bagian deskripsi kita perhatikan, berikutnya yang terakhir adalah bagian penutup dalam teks deskripsi tersebut. Pada bagian teks deskripsi harus terdapat bagian penutup yang berisi simpulan tanggapan terhadap objek yang dideskripsikan dan terdapat kesan terhadap hal-hal yang dideskripsikan. Di dalam bagian penutup tersebut harus terdapat juga pilihan kosakata yang bervariasi dan pastikan tidak terdapat kesalahan tanda baca di dalamnya. Setelah struktur beserta judul dari teks deskripsi tersebut, berikutnya adalah yang harus kita perhatikan adalah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi tersebut. Penggunaan bahasa dalam teks deskripsi tersebut terdapat perincian bahasa yang konkret. Bisa menggunakan majas yang menggambarkan seolah-olah pembaca bisa melihat atau seolah-olah pembaca bisa mendengar maupun merasakan objek yang dideskripsikan. Nah, demikian beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita menyunting teks deskripsi. Demikian tadi sudah kita pelajari bagaimana cara menyajikan teks deskripsi. Mulai dari bagaimana langkah-langkah menyajikan teks deskripsi secara lisan, kemudian langkah-langkah penyusunan teks deskripsi secara tulis, dan juga menyunting teks deskripsi. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat dan selamat praktik untuk menulis teks deskripsi. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya dan tetap semangat!